بلسان الجامعة في حضرة واسعة صلاة تبد بها جسمي من جسمه وقلبي من قلبه وروحي من روحه وسري من سره وعلمي من علمه وعملي من عمله وخلقي من خلقه ونيتي من نيته ووجهتي من وجهته وقصدي من قصده وتعود بركته علي ولا أولادي ولا أصحابي ولا أهلي أسري يا نور يا نور يا نور اجعل نورا بحق نور اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى صحبه فيا أيها الحاكمون أوصيكم وإياي بتقوى الله وقد فاز المتقون. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh besar anugerah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kita. Sungguh besar karunia Allah yang diberikan kepada kita di sore hari ini. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang mulia, di perkumpulan yang mulia. Sungguh beruntungnya kita. Allah Subhanahu wa taala memilih kita sebagai tamunya Allah Subhanahu wa taala. Kumpulnya kita di sini, kita membaca kisah maulid seseorang yang mulia, kisah maulid orang yang paling agung, kisah maulid orang pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dia Habibuna Muhammad, Habibuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dengar, kita baca barusan bagaimana sejarahnya Rasulullah SAW, bagaimana mulianya perjalanan Rasulullah SAW yang dikarang oleh seorang imam yang mulia, seseorang yang memiliki kedudukan fawq yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Imam Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliau mendapatkan kedudukan tinggi, mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak lain disebabkan memiliki hubungan yang erat dengan Rasulullah SAW. Karena cinta, karena rindu beliau kepada Rasulullah SAW, sehingga Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat beliau, sehingga sehingga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat beliau. Dan kita ketahui sehingga beliau dijuluki Kutubul Muhabbah, pemimpinnya para pecinta. Sebab sungguh besarnya kecintaan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi kepada Rasulullah SAW. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perhatikan, kita lihat bagaimana perjuangan para sahabat Rasulullah SAW, perjuangan salafun saleh dalam mereka mencintai, dalam mereka memuliakan, dalam mereka ta'zim kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika mereka sakit, ketika mereka memiliki hajat, mereka datang kepada Rasulullah SAW, sebab mereka yakin bahwasannya pintu yang terbuka menuju Allah Subhanahu wa taala adalah melewati pintu Rasulullah SAW. Sehingga mereka selalu mengadukan hal-hal kepada Rasulullah SAW. Sehingga ketika mereka mengadukan kepada Rasulullah SAW, mereka bahagia, mereka senang, sebab mereka mendapati jalan keluar.
sebab mereka mendapatkan apa yang mereka ingini, sebab mereka bertawasul, sebab mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu lihat diri kita yang penuh maksiat, diri kita yang penuh zalim, diri kita yang penuh dosa. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahum Rasulullah lawajadallaha tawwabur rahimah. Kita yang penuh dosa, kita yang penuh zalim, kita yang penuh maksiat, kita yang penuh kesalahan, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita, datanglah kepada Nabi Muhammad SAW. Kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulullah SAW. Maka yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Allah akan menghapus segala kesalahan kita. Kita dengar Nabi Habib Ali mengatakan dalam syairnya, zawata aubatikal asi idza fatatu. Inilah saatnya, inilah waktunya untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa kita, dari maksiat-maksiat kita. Kita bertawasul, kita memohon kepada Allah lewat Rasulullah SAW. Nabi Adam SAW, Allahumma ghfirli bihaqqi Muhammadin, kata Nabi Adam SAW. Ya Allah, ampunilah dosaku serta keagungan Nabi besar Muhammad SAW. Maka Allah Subhanahu wa taala heran kepada Nabi Adam SAW. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya pada Nabi SAW, "Kaifa arafta Muhammadan wa lam akhluqhu?" Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Nabi Adam, bagaimana engkau bisa mengetahui nama Nabi Muhammad SAW sedangkan aku belum menciptakannya?" Lalu Nabi Adam SAW menjawab, "Wahai Allah, ketika engkau menciptakanku, aku mengangkat kepalaku, aku melihat di tiang-tiang ars bertulisan La ilaha illallah. Aku yakin bahwasanya itu adalah namamu, dan selain Khaliq adalah makhluk, dan di sebelah namamu ada nama Muhammad Rasulullah SAW. Aku yakin bahwasanya seseorang ini, nama ini adalah nama kasihmu, nama seseorang yang mulia, maka aku berdoa lewat nama tersebut. Aku yakin bahwasanya Engkau mengampuni dosa-dosaku, Engkau menghapus segala kesalahan-kesalahanku." Hadirin, kita ambil pelajaran dari Nabi Adam alaihissalam. Berkat beliau bertawasul kepada Rasulullah SAW, sebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa beliau, menghapus kesalahan-kesalahan beliau. Kullu babin qulat wal babza ghairu maghlul, kata Habib Ali bin Muhammad Al-Absi. Pintu jalan menuju Allah Subhanahu wa taala tertutup kecuali kita melewati pintunya Nabi Muhammad SAW, kecuali kita mengikuti jejaknya Rasulullah SAW, maka kita akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan kepada beliau, kepada siapa lagi kita memohon? Kepada siapa lagi kita menuju Allah Subhanahu wa taala? Beliau Nabiur Rahmah, beliau sangat sayang kepada umatnya, beliau sangat cinta kepada umatnya. Beliau berdandan demi umatnya untuk memintakan ampun untuk umatnya, dan beliau yang akan menolong kita nanti di padang mahsyar. Ketika kita meminta kepada nabi-nabi lain, mereka mengatakan la nafsi akan, tetapi ketika kita datang kepada Rasulullah SAW, beliau mengatakan ana laha. Beliau yang akan menolong kita, beliau yang akan menyapa hati kita. Akan tetapi lihat diri kita,
Apa yang kita sudah berbuat untuk Rasulullah SAW, apa yang sudah kita jalani untuk membahagiakan Rasulullah SAW. Akhlak kita buruk, akhlak kita jelek, kita tidak memiliki apa-apa, amal kita tidak ada, amal kita penuh dengan ujub, ria, sombong. Al-Habib Ali dia mengatakan, fal amal anal masih, amalku penuh dengan maksiat, amalku penuh dengan dosa. Lalu bagaimana dengan diri kita? Diri kita hanya orang yang penuh maksiat, yang penuh zalim. Kita tidak memiliki apa-apa untuk kita sudutkan dengan kepada Rasulullah SAW. Akan tetapi hadirin, yakinlah kita di sore hari ini kita berkumpul di tempat yang mulia. Kita berkumpul untuk membaca sejarahnya Rasulullah SAW. Yakinlah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perkumpulan ini kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Kita mendapatkan pertolongan dari Rasulullah SAW nanti di padang mahsyar. Dan semoga dengan perkumpulan ini, dengan berkat Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus segala kesalahan-kesalahan kita, sehingga kita diwafatkan dalam keadaan beriman, dalam keadaan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga yang sedikit ini bermanfaat dan diakhiri usia kita dengan husnul khatimah. Wallahu a'lam.